Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga tetap diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengobservasi dan mewawancarai pemilik usaha Green Tea Light Dots agar kita mengetahui plan bisnis di usaha ini. Untuk alamatnya di Jalan Raya Peruri, Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Yuk kita simak video berikut. Halo guys, sekarang kita lagi ada di Dots Green Tea Karawang. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dikit sama owner dari Dots Green Tea Karawang bersama kakak. Siapa kak? Didot. Boleh nggak kak kita nanya-nanya dikit buat bahan bahan observasi kita, datanya. Boleh. Pertama kita mau nanyain, boleh nggak diceritain sedikit profil bisnis dari Dots ini gitu? Profil bisnisnya kayak gimana contohnya ya? Ya misalnya berdirinya ini dari tahun. Oke. Ya, Dots itu berdiri tahun 2014 di bulan Juni. Ya. Itu awal mulanya tuh di mobil di Kertabumi. Gitu. Kenapa sih bisa dinamain Dots gitu? Ya, ngambil dari nama, sebenarnya Didot tuh nama panggilan, nama aslinya tuh Hardika. Jadi biar gampang buat nyari namanya, jadi manggil nama pokoknya di Dots aja, Dots Green Tea waktu itu. Ada nggak sih visi misi di Dots ini? Visi misinya selalu berubah. Untuk sekarang visi misinya Dots itu menjadi produsen lokal yang baik, yang bisa bersaing di utamanya di Karawang sih, kayak gitu. Ada nggak sih kelebihan Dots gitu dari usaha sejenis lainnya, misalnya kayak pemberian layanannya gitu? Untuk Dots sendiri kelebihannya itu kita pakai bahan-bahan yang fresh, terus tambah juga kita UMKM lokal yang dibuat sendiri sama orang Karawang, untuk lokal sendiri ya. Terus dari harga kita terjangkau. Kenapa memilih untuk menjalankan usaha ini dan memilih tempatnya di sini? Memilih kenapa menjalankan karena waktu itu banyak, cuman belum banyak yang di bidang usaha F&B, terutama di minuman-minuman sebetulnya kekinian. Terus kenapa di daerah sini? Karena dulu punya rokok di sini. Itu alasannya. Jadi melanjutkan gitu ya. Jadi emang ada toko di sini, jadi daripada nggak kepake, jadi pakai aja. Berapa modal yang dibutuhkan buat bikin usaha ini kak? Kalau dari awal tuh modal usaha awal tuh 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Terus kalau tempat yang sekarang di Dots Peruri ini, itu pun nyicil dari punya rokok satu, mungkin dulu modalnya berapa? Mungkin 5 sampai 10 juta mungkin. Segitu. Barulah dicicil-cicil, nggak langsung besar. Apakah terdapat kerjasama dengan agen atau distributor lain untuk memenuhi bahan baku yang dibutuhkan? Ya, ada beberapa yang kerjasama, cuman kerjasama tertulis tidak. Cuman dia jadi supplier tetap kita untuk beberapa bahan. Gitu. Ada nggak tantangan atau masa sulit selama mendirikan Dots ini? Yang paling berat tuh ya pandemi kemarin. Sampai sekarang masih pandemi kemarin dari tahun 2020. Kita berusaha nggak ngurangin karyawan, terus kita juga tetap harus jualan konsisten dengan pendapatan yang lumayan turun, cuman harus mempertahankan karyawan tetap bisa masuk kerja. Gitu. Selama mendirikan Dots ini, apa aja sih pencapaian yang udah didapat gitu? Pencapaian pertama tuh balik modal yang 2 juta. Terus akhirnya kita punya toko di Dots Peruri. Terus dari satu toko jadi 3 toko sekarang. Pencapaian terus di tahun 2020 akhir Desember itu kita buka cabang ketiga. Itu pencapaian Dots. Di Dots ini memerlukan karyawan yang seperti apa? Seperti apa ya? Jujur pasti yang mau bekerja, yang mau dan bisa bekerja,
Terus itu sih dasarnya mah. Dasar. Selebihnya dasarnya sih itu jujur, dia mau bekerja, bisa bekerja. Udah. Gitu Kalau aja. pendidikannya Pendidikan kita enggak. enggak. Ada beberapa yang lulusan SMP ada kayak gitu. Berarti enggak dikualifikasinya enggak terlalu ini ya. Yang mau bekerja dan jujur. Kira-kira ada berapa karyawan yang di Karawang ini gitu Kak? Di Karawang itu total kita punya 15 karyawan. 15. Terhitung kita juga sih, kita juga saya sendiri juga dijadiin karyawan. Jadi maksudnya tetap ngurusin, jadi kayak controller gitu. Ya. Kayak gitu. Ada kasir gitu. Apa? Kasir ya. Kasir ada, terus untuk setiap toko tuh ada kasir, ada orang yang ada tim yang buat produk minuman, ada yang makanan untuk yang dots pluri, untuk dots yang di bebas cuma minuman aja kayak gitu, kasir ada. Ada nggak SOP di dots ini? SOP ada, pakai sepatu. Sepatu. Iya, pakai sepatu. Pakaian ya. Pakaian yang pakaian yang rapi lah ya, nggak rapi, maksudnya rapi kan relatif, cuman Enak gitu yang kelihatannya. enak dilihatnya aja. Kayak gitu. Pengawasan terhadap karyawannya seperti apa? Pengawasannya kayak gimana ya? Cuman komunikasi, jadi ada beberapa senior yang udah lama di sini yang diangkat jadi supervisor, dan untuk pengecekan kayak setiap bulannya telat dan tidak telatnya ntar dia kayak gitu, itu aja. Kalau absensi tersendiri tuh gimana Pak? Pakai mesin Fingerprint. fingerprint. Pengelolaan keuangannya seperti apa? Seperti apa ya? Masih pencatatannya masih manual atau udah pakai mesin komputer? Untuk kasir itu kita ada Moka, terus direkap lagi di Excel. Masih manual sih semuanya berarti. Manual ya? Masih manual, tapi nggak tulis tangan aja. Udah computerized. Strategi pemasarannya seperti apa yang dilakukan? Strategi pemasarannya itu kita tuh pasar kita kan dari anak sekolah sampai kuliah sebenarnya, pasar tuh sampai kuliah dan kerja. Mungkin dari kalau umur tuh dari 17 sampai umur 30 pasar kita. Jadi cara yang digunakan tuh biasanya kita kasih promo. Jadi kita ada promo setiap bulan, itu ada promo kayak gitu. Terus kadang setahun sebelum pandemi itu kita sering ngadain lomba-lomba kayak foto gitu setiap tahunnya pas ngerayain anniversary kayak gitu. Itu promo-promonya sih, bazar, sponsorship kayak gitu. Kalau promo-promo gitu biasanya lewat apa Kak? Offline ada, dari online ada. Maksudnya tuh dari Grab atau Gojek tuh ada, dari partner gitu. Terus sama offline, maksudnya buat konsumen yang langsung beli ke toko, kita ada promo. Dalam sebulan berapa cup yang terjual? Kira-kira dalam sebulan ya? Kira-kira cup sebulan itu kayaknya ada 1.000 lebih. 1.000 cup ada lebih. Kenapa sih Dots menerapkan harga segitu gitu buat dijualnya? Kenapa harga segitu? Ya, kenapa gitu? Karena itu harga yang pas untuk menyasar pasar dari target pasar Dots kayak gitu. Jadi pasarnya kan tadi diceritain tuh dari SMA sampai mungkin teman-teman yang baru kerja setahun 3 tahun lah. Jadi itu kayak harga yang pas untuk itu. Ya. Apa rencana kakak nih ke depannya untuk Dots Green Tea? Kedepannya rencana Dots terdekat ingin buka cabang baru, cuman belum tahu di mananya gitu. Terus gimana sih Dots menangani solusi adanya pandemi COVID-19 ini? Kemarin tuh sebenarnya nggak banyak yang bisa dilakuin sih, malah banyak kayak pasrah karena bingung mau ngapain. Tapi kebetulan kita banyaknya malah promo, jadi dibantu sama Grab tuh pas lagi pandemi kemarin tuh ngadain promo gede-gedean. Dibantu sama Grab, terus kita pun ngadain promo supaya tetap ada pemasukan walaupun tidak banyak, dan konsumen tetap bisa beli walaupun sedang kondisi
lagi sulit gitu, lagi sulit-sulitnya lah kemarin tuh kayak gitu. Kira-kira apa sih yang diberikan kepada karyawan gitu, kesejahteraannya? Kesejahteraan karyawan tuh kita kasih untuk penggajian gitu, kita ngasih ada gaji, ada uang servis sama uang insentif. Insentif tuh absensi. Maksudnya absensi, terus servis sama gaji pokok. Jadi ada 3 gaji kayak gitu. Tunjangannya gitu misalnya. Itu sih yang sebenarnya gaji tunjangannya paling servis, tunjangan kayak BPJS maksudnya kayak gitu. Iya, BPJS atau THR gitu. THR pasti ada, THR pasti ada. Bonus-bonus lain pasti ada. Biasanya dalam bentuk apa, Kak? Apanya? Makanan atau uang gitu. Dua-duanya sih. Dua-duanya. Sembako kan maksudnya? Iya, sembako. Iya, dua-duanya. Terakhir nih, untuk penutupan obrolan kita kali ini, ada nggak pesan untuk orang yang mau membuka bisnis atau baru mau terjun ke dunia bisnis? Pesannya buat teman-teman yang mau bisnis tuh, yang penting pas kalian mau bisnis kalian kuasai bidangnya, minimal tahu apa yang mau kalian lakuin, pasarnya kalian tahu mau buang kemana, maksudnya mau dijual kemana, karena hampir semua yang mau dijual tuh bisa laku kalau misalnya ada pasarnya. Sama kayak kotoran sapi pun bisa dijual kalau dijualnya di tempat tanaman, ya kan, jadi pupuk. Jadi apapun bisa dijual kalau tahu pasarnya. Dan pasti sih harus dilakuin sama konsistensi itu. Untuk masalah promosi dan lain-lain, kalian bisa ngikutin brand-brand gede kayak misalnya Dot sendiri ngelihat misalnya patokannya adalah brand-brand gede dari Starbucks atau tempat-tempat yang lain. Gak apa, kita kan ada, kalau di manajemen bisnis tuh ada ATM, ambil tiru modifikasi kan. Jadi ya itu aja sih dasarnya, sama dilakuin sama kalian paham apa yang kalian lakuin. Oke Kak, makasih ya Kak buat waktunya. Mungkin segitu aja yang kita tanyain. Boleh, siap. Makasih. Kasih.